Untuk pembelian kita vaksin jadi yang 9,1 dan nanti akan dilanjutkan, akan diprioritaskan dengan pembiayaan APBN untuk satu, tadi yang saya sebutkan di kelompok awal, tenaga kesehatan, public services. Kemudian yang kedua adalah peserta jaminan kesehatan nasional JKN yang menjadi tanggungan negara, yaitu penerima bantuan iur PBI. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Sementara yang lainnya skema sedang kita bahas. Di antaranya pasti nanti ada ruang untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri yang berbayar sendiri. Pasti ada. Tentang berapa, siapa, ini skemanya masih terus kita gali, tetapi pada prinsipnya untuk yang menjadi tanggungan negara akan dibiayai melalui APBN. Mudah-mudahan skema pembiayaan dan sebagainya secepatnya juga bisa kita dapatkan, tetapi yang di tahun 2020 yang rencananya 9,1 juta ini sepenuhnya menjadi tanggungan APBN, sehingga memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, public services, dan yang lain-lainnya di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, dengan kita nanti insya Allah bisa menyelesaikan vaksinasi bukan berarti pandemi COVID selesai. Ingat, pandemi ini mengenai banyak negara dan masih banyak juga negara yang belum mengagendakan vaksinasi. Sehingga kemungkinan datangnya penyakit ini sangat-sangat mungkin. China sendiri meskipun sekarang sudah mengendalikan, setiap kunjungan dari luar China ke China, mereka akan tetap menuntut dilakukan karantina 14 hari untuk melindungi gambaran epidemiolog yang ada di mainland dia di China. Jadi mari sama-sama kita pahami, bukan dengan vaksinasi maka cerita pandemi ini selesai. Vaksin adalah pertahanan kedua untuk kita tidak sakit menjadi sakit. Pertahanan yang pertama adalah untuk kita tidak terpapar, maka protokol kesehatan yang dijalankan. Jadi tidak benar bahwa dengan adanya vaksinasi ini maka kita akan normal seperti dulu. Kita masih harus beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, dengan normal yang baru. Sekalipun kita sudah mencapai herd immunity, tetap harus kita lakukan, karena sekarang pergerakan orang sebagai faktor satu-satunya pembawa penyakit. Faktor satu-satunya pembawa penyakit adalah manusia. Sehingga virus menyebar karena pergerakan manusia. Dan kemudian terjadi kontak dekat yang tidak terlindungi pada manusia lain yang rentan yang mengakibatkan penularan. Ini pemahaman dasar yang harus kita pahami. Pemahaman dasar yang harus kita pahami. Dan kalau kemudian kita nanti perhatikan bahwa pada pergerakan ekonomi mendatang, pergerakan antar manusia akan menjadi lebih intens lagi. Artinya tetap adaptasi kebiasaan baru. Kalau semula dikatakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, saya lebih cenderung untuk mengatakan sekarang menjadi 3W. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. Karena inilah yang akan bisa melindungi kita dari kemungkinan terpapar.